mahasiswa-mahasiswi, beberapa saat lagi acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB program S2, S3, dan profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2021-2022 akan segera kita mulai. Untuk itu kami mohon untuk bisa menempati posisi masing-masing dan mohon menonaktifkan mikrofon, kemudian mengaktifkan video. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Dian Agustia, SEMSI AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang terhormat Dr. Wisnu Wibowo, SEMSI, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang terhormat Dr. Nisful Laila, selaku Wakil Dekan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang terhormat Dr. Ahmad Rizky Sridadi, selaku Wakil Dekan 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang terhormat Bapak Ibu Pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta PKKMB program S2 dan S3 juga profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2021-2022 yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau yang kita kenal dengan PKKMB, program S2, S3, dan profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2020-2021 pada Rabu 17 Februari 2021 secara daring. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi peserta PKKMB program S2, S3 dan profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2021-2022 secara daring yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang nanti langsung akan dilanjutkan dengan himne Airlangga. Untuk itu hadirin semua dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Dan selanjutnya hadirin Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang kami muliakan. Menginjak acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Nanti sekaligus beliau juga akan menyampaikan sedikit materi dari beliau tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Untuk itu kepada beliau, Profesor Dr. Dian Agustia, SE MSI AK, CMA CA, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Sama-sama Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada partisipan 209 dan jumlah mahasiswa baru dari program S2 dan S3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau saya mencoba melihat jumlahnya, sebentar, saya akan melihat ke data. Nah, ada 229 dari semua program studi di S2 dan S3 serta profesi. Jadi yang pertama-tama saya hadirkan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru program studi S2 dan S3. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Rasanya sangat bangga menyambut kehadiran untuk mahasiswa baru dari S2 dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Rasanya yang saya pertama kali akan perkenalkan adalah yang memang nantinya Bapak dan Ibu selalu berhubungan dengan para pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik itu ketua program studinya maupun para dekanat, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Nanti biar menyapa sebelum ada sesi tersendiri untuk rekan-rekan yang ada di pengelola. Yang pertama saya perkenalkan wakil dekan 1 yang nantinya selama Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa di program S2 dan S3 selalu berhubungan. Kalau ada apa-apa hubungi saja. Beliau adalah wakil dekan 1 Bapak Dr. Wisnu Wibowo. Silakan Pak Wisnu menyapa. Terima kasih Bu Dekan. Perkenalkan saya Wisnu Wibowo, Wakil Dekan 1 yang sekaligus nanti fungsinya akan memotivasi sekaligus
Ini siap untuk mengoyak-oyak ini teman-teman semuanya supaya bisa lulus tepat waktu ya. Nanti kita akan ada sesi lebih lanjut. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi Ksatria Airlangga. Terima kasih, Bu Dian. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Selamat bergabung sebagai Satria Airlangga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Pak Wisnu ini selalu dia akan ada kata-kata yang sangat menarik dari Pak Wisnu, mengoyak-ngoyak gitu ya. Karena kalau di program PPAK jangan pernah lebih, cukup 1 tahun saja, 2 semester. Kalau lebih dari itu, Pak Wisnu akan mengkoyak-koyakkan gitu ya. Lalu untuk program S2 cukup 2 tahun saja ya, dan harus sudah lulus. Dan program S3 di sini ada 3 tahun ya Pak Wisnu untuk program S3, sehingga kalau lebih dari itu pasti Bapak dan Ibu akan selalu kita dengan senang hati kita akan bertelepon untuk mengingatkan segera lulus ya. Itu. Nah, saya perkenalkan juga Wakil Dekan 2 yang berhubungan dengan sarana, prasarana, dan keuangan. Ini hubungannya dengan bidang 1, Pak Wisnu akan selalu bilang begini, Pak, Bu Nisful, ini ada mahasiswa yang sudah telat di atas 3 tahun. Tolong juga dihubungi, jangan pernah menjadi donatur, gitu ya. 3 tahun cukup. Kalau lebih dari 3 tahun, maka Bu Niful akan dengan tersenyum walaupun harus berlinang air mata. Karena sesungguhnya harus sudah lulus, tidak menjadi donatur untuk membayar SPP terus ya. Baik, silakan Bu Nisful Laila, Dr. Nisful Laila. Terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Saya Nisful Laila, Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya. Saya siap melayani semuanya terkait sarana prasarana dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Saya ingin memastikan Anda kuliah dengan nyaman dan seperti pesan Bu Dekan bisa lulus tepat waktu dan berprestasi serta mengukir kenangan indah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Selamat bergabung. Nah, ada pesan tadi kalau Pak Wisnu itu selalu mengoyak-ngoyak kalau lulus tidak cepat. Kalau Bu Nisful nikmatlah dengan bahagia studi lanjut di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau ada yang kurang, AC-nya tidak hidup, jaringannya tidak bagus, telepon saja beliau gitu ya. Ya, untung sekarang sedang online ya. Iya, baik. Yang saya juga dibantu untuk bidang riset ya, bidang riset kerjasama dan bidang riset dan kerjasama. Ini yang namanya Bapak Dr. Ahmad Rizky Sridadi, dia yang berhubungan dengan riset gitu ya. Jika kalau ada rekan-rekan dari mahasiswa S2, S3 yang salah satu indikasinya harus selesai dengan satu persyaratan Scopus ya. Nah, beliau ini, silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? How are you? Wilujeng Sumping, welcome. Pada semua mahasiswa baru yang saya banggakan, saya Rizky, bidang riset, kerjasama, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Kami tentu berkomitmen bersama rekan-rekan mahasiswa, strata 1, 2, dan 3, untuk mendampingi selalu, berdiri bersama, kalau perlu berlari untuk bisa mengejar cita-cita rekan-rekan mahasiswa, menuntaskan prestasi akademik di fakultas kita tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bawah arahan Bu Dekan dan rekan-rekan semua. Terima kasih Bu Dekan. Sehat dan sukses selalu. Ya.
Ya, Pak Rizky, terima kasih sudah menyapa juga. Pak Rizky ini karena bidang riset, dia tadi mau mengajak mendampingi dan berlari karena tidak akan pernah lolos dari Fakultas Ekonomi kalau tidak ada riset ya Pak. Karena semuanya ada riset kecuali di PPAK. Baik, Bapak dan Ibu mahasiswa S2 dan S3 yang saya banggakan, nantinya tentu saja pada saat proses pendidikan akan didampingi juga oleh koordinator program studi. Nah, di sini yang S2, S3 itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari 14 program studi. 4 program studinya berada di S1, berarti ada 10 jenjang S2, S3, dan profesi, yang nantinya setelah ini rekan-rekan mahasiswa itu akan berhubungan langsung dengan para koordinator program studi. Nanti lebih lanjut bertanya tentang banyak hal, di sana kita lebih berdiskusi. Nah, maka istilahnya welcome ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis bagi alumni yang dulu di S1, di S2 berada di Fakultas Ekonomi, rasanya tidak asing, bahkan sudah hafal yang lagu nyanyian himne Erlangga. Tetapi bagi yang baru masuk ke Fakultas Ekonomi, nah maka tidak akan sayang kalau tidak tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga izinkan saya untuk menginformasikan sedikit saja tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang nantinya rekan-rekan Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3 akan memberikan informasi lebih lanjut untuk hal ketiga bidang yang akan diinformasikan. Saya izin untuk share screen dulu. Sudah tampakkah? Sudah, Bu Dian. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak tertidur ya. Saya mulai dari di depan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Erlangga, lambangnya yang kita pasti akan terkesan dimanapun nanti, begitu menjadi mahasiswa, lambang itu adalah lambang daripada Universitas Erlangga. Color kita ada biru dan kuning, lalu di sana kalau kita lihat ada membawa sebuah guci yang berwarna merah, di situ adalah isi ilmu pengetahuan yang nantinya akan diberikan, ditransformasikan kepada Satria Erlangga. Nah, sejarahnya, ini belajar sejarah karena kita tidak pernah bisa lepas dari sejarah. Intinya bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bermula tanggal 15 September 1954. Namun namanya masih Perguruan Tinggi Ekonomi Surabaya. Dan berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga 1 September 1961. Nah, pada bulan Mei 2010 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Sehingga kalau sekarang nanti rekan-rekan mahasiswa S2, profesi, dan S3, kita namanya sudah menjadi kalau lulus dan wajib lulus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Nah, visi daripada suatu institusi ini menjadi penting karena ini adalah mimpi ke depan terwujudnya suatu institusi, yaitu menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkelas dunia, inovatif, mandiri, berdasarkan moral agama. Dan visi akan terwujudkan dengan adanya misi yang akan terlihat dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan,
di bidang ekonomi dan bisnis yang berstandar nasional dan internasional, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang ekonomi yang berstandar nasional dan internasional, serta menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang menunjang penerapan dan pengembangan ekonomi dan bisnis. Informasi yang ada di misi itu tertulis berstandar nasional dan internasional, karena itu akan kami buktikan apakah standar nasional dan internasional sudah kita siapkan untuk menjadi kebanggaan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga maka untuk akreditasi, karena tadi standarnya nasional dan internasional, semuanya berstandar dengan nasional dan internasional, maka akreditasi yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk seluruh program studi yang ada di FEB UNER itu ada 14, semuanya sudah tersertifikasi Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, semuanya skor tertinggi yaitu A. Lalu untuk akreditasi internasional, kita sudah mengikuti the Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow, 21 Century Organization, kita sebut dengan singkat ABES 21, sehingga secara institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah terakreditasi internasional ABES 21 dengan 14 program studinya. Yang ketiga, kita memang masih berada pada member, belum sampai terakreditasi, karena untuk memperoleh akreditasi AACSB, yaitu the Association to Advance Collegiate School of Business, AACSB, kita sedang proses member, gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak terlepas untuk sertifikasi internasional juga kita ikutkan, karena di sini ada sertifikasi internasional yang namanya Asian University Network. Ini adalah berada pada kolaborasi lebih dari 9 anggota universitas di ASEAN yang mengikuti Asian University Network. Di Indonesia baru teridentifikasi ada 3 universitas besar yang mengikuti sertifikasi internasional ini. Baik, untuk tentu saja ada 4 departemen, yaitu Departemen Manajemen. Di situ kita mempunyai jenjang S1, S2, S3. Dan di S2 tentu saja tadi sudah terinformasi rekan-rekan yang sudah bergabung di S2 MM, S2 MSM, dan S2 S3 Ilmu Manajemen. Sedangkan di akuntansi di sini ada Departemen Akuntansi, di mana di situ ada S1 Akuntansi, S2 Akuntansi, dan S3 Ilmu Akuntansi. Dan di S2, rekan-rekan S2 akuntansi sudah hadir juga di sini beserta S3 Ilmu Akuntansi. Untuk Departemen Ekonomi, di situ juga terdapat 3 jenjang, yaitu S1 Ekonomi Pembangunan, S2 Ilmu Ekonomi, dan S3 Ilmu Ekonomi. Departemen Ekonomi Syariah, di situ ada S1, S2, S3, S1-nya Ekonomi Islam, S2-nya Ilmu Ekonomi Islam, S3-nya Ilmu Ekonomi Islam. Dan 1 program profesi, yaitu Pendidikan Profesi Akuntan. Semuanya sudah terakreditasi A, BAN PT, dan sudah terakreditasi internasional ABES 21. Ini ABES 21. Beliau juga, kita juga sebagai member dari AACSB, jumlah dosennya yang akan selalu bersama Bapak Ibu mahasiswa S2 S3, kita mempunyai 97 doktor dan profesornya 19. Nah, ini nama dekannya, saya memperkenalkan diri, Dian Agustia, akan bersama
Bapak Ibu mahasiswa S2 S3 sampai lulus, wajib lulus, tidak boleh ada yang meninggalkan tanpa kelulusan. Ini tadi Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Wisnu, Bu Dr. Nisful Laila, dan Pak Rizky sudah memperkenalkan diri. Untuk masuk ke departemen rasanya nanti, oh ya, ada 4 departemen tadi. Kita di struktur organisasinya ada Ketua Departemen Manajemen, Dr. Gancar, di sini sekretarisnya adalah Bu Yeti. Departemen Akuntansi, Ketua Departemennya Bu Wiwi Supratiwi, sedangkan sekretarisnya adalah Bu Nadia. Ekonomi Pembangunan diketuai Ketua Departemennya Pak Rosanto Dwi Handoyo, dengan sekretarisnya adalah Bu Widya, sedangkan Departemen Ekonomi Syariah yaitu Dr. Sri Haryaningrum, dengan sekretarisnya adalah Pak Sulis. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dan mudah-mudahan perkenalan ini dengan ucapan selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, kita meraih cita-cita untuk meningkatkan kompetensi kita, dan kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis siap mendampingi untuk sampai lulus. Tidak boleh yang tidak lulus gitu ya. Jadi mohon maaf andai kata ada kurang-kurangnya, dan ini adalah salam kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan senang dan bangga bersama menyambut kedatangan Satria Airlangga angkatan 2020 dan 21. Dan ada satu hal yang membanggakan dari Universitas Airlangga, tadi Pak Rektor sudah menyebutkan bahwa di situ ada tertulis UNER hebat karena UNER menduduki posisi keempat dari perguruan tinggi yang ada terkemuka di Indonesia. Dengan ranking dunianya kita berada di posisi 521 dan 530. Sedangkan untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga ada yang sudah skor ranking dunianya 400, yaitu di salah satu departemen manajemen. Nah, karena di sini semuanya artinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan visinya untuk nasional dan internasional sudah bisa kita lakukan supaya lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis luar biasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Dian Agustia atas sambutannya, juga penjelasan tentang proyeksi-proyeksi pencapaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga baik secara nasional maupun internasional. Baik, berikutnya hadirin Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tentang kegiatan akademik dan Merdeka Belajar. Untuk itu kepada Bapak Dr. Wisnu Wibowo, SE MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dian Agustia, Bapak Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Nisful Laila, dan juga Bapak Wakil Dekan 3, Dr. Ahmad Rizky Sridadi, beserta seluruh pengelola, terutama para Kaprodi, koordinator program studi S2 dan S3, dan seluruh jajaran tim akademik dan juga administrasi sekretariat bersama. Dan yang tidak kalah penting untuk kami sambut adalah seluruh mahasiswa baru program Magister dan program Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Izinkan untuk dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa informasi yang bersifat umum
terkait proses kegiatan belajar, mengajar, dan juga nanti sedikit akan kami singgung tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa kami sampaikan secara umum? Karena nanti setelah sesi ini tentu Bapak dan Ibu yang merupakan mahasiswa baru S2 ataupun S3 akan bersama-sama dengan para KPS untuk menerima detail informasi yang lebih jauh lagi tentang bagaimana mekanisme, tata cara, sistem, peraturan, dan seterusnya yang berjalan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga di prodi masing-masing. Sebelum kami lanjutkan, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah tadi pagi sudah diterima dan dikukuhkan secara resmi oleh Universitas Airlangga, bahkan tadi sudah dibaiat ya oleh Pak Rektor untuk menjadi bagian dari Ksatria Airlangga, yang dengan demikian maka sejak saat itu Bapak dan Ibu di dalam darahnya sudah mengalir darah Universitas Airlangga ya, dan oleh karena itu wajib bagi Bapak dan Ibu untuk menjaga nama baik Universitas Airlangga baik pada saat melaksanakan studi ataupun nanti setelah menyelesaikan studi menjadi bagian dari ikatan alumni Universitas Airlangga dan juga ikatan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya hanya sedikit menyampaikan beberapa informasi umum terkait tentang penyelenggaraan pendidikan, khususnya di program S2 dan di S3 di Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ada banyak peraturan-peraturan yang kemudian melandasi tentang berjalannya kurikulum yang akan kita terapkan di S2 dan di S3. Jadi ini menjadikan satu informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa tata kelola pengelolaan bisnis proses di bidang akademik, kemahasiswaan maupun juga alumni itu nanti akan mendasarkan pada aturan-aturan terkait ini. Ibu dan Bapak sekalian, kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait informasi administrasi akademik ya, bahwa secara pendaftaran administrasi, Ibu dan Bapak itu nanti harus menyelesaikan pembayaran sumbangan operasional pendidikan, dan saya pikir ini sudah ditunaikan oleh Ibu dan Bapak. Dan lalu kemudian secara akademik Ibu dan Bapak itu juga harus merencanakan studi, rencana belajar selama 1 semester, khususnya di semester 1 ini. Semua mata kuliah yang akan diambil oleh Ibu dan Bapak itu akan tercantum di dalam kartu studi Ibu dan Bapak. Semua sistem itu akan terintegrasi dan diselenggarakan melalui fasilitas cyber. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu sudah memperoleh akun masing-masing untuk kemudian bisa memperoleh berbagai informasi, termasuk juga proses pengambilan mata kuliah melalui fasilitas di Cyber Campus. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait kendala yang mungkin saat ini sementara Bapak dan Ibu belum bisa memprogram, karena mungkin ada beberapa masalah teknis ya yang sedang dalam proses untuk migrasi maupun konsolidasi. Mohon izin untuk dilanjutkan, apakah masih terdengar suara saya ini? Aksesnya baru saya ngomong tentang IT, ada gangguan. Oke. Dengar. Ya. Baik ya, tadi sampai ke KRS. Jadi terakhir bagi Bapak dan Ibu yang masih menghadapi kendala tentang KRS, nanti bisa menghubungi Sekber ya atau pendamping masing-masing prodi. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak,
yang juga perlu saya sampaikan adalah berkaitan tentang evaluasi ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi evaluasi yang akan diberlakukan itu ada evaluasi administrasi dan evaluasi akademik. Jadi kalau tadi kami menyampaikan di oprak-oprak, tadi Bu Dekan juga sudah menggarisbawahi, itu nanti lebih kepada evaluasi akademiknya ya. Kalau secara administrasi tentu nanti sudah ada sistem yang kemudian akan mengatur semua itu. Tapi yang jelas bahwa jika Ibu dan Bapak karena satu dan lain hal tidak mampu membayar SOP selama 2 semester berturut-turut, maka sistem itu akan dengan sendirinya melakukan evaluasi secara otomatis. Jadi Ibu dan Bapak akan tidak bisa kemudian memanfaatkan berbagai fitur pelayanan akademik, termasuk misalnya melakukan proses untuk KRS. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa pada saat proses seleksi, para pewawancara sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang berbagai hal yang salah satunya adalah menyangkut keberlangsungan kelancaran studi ini berkaitan dengan sustainability secara finansial. Tapi insya Allah meskipun dalam situasi pandemi, saya yakin Bapak dan Ibu itu akan bisa menjalankan kewajiban sesuai aturan yang ada terkait administrasi. Kemudian yang kedua adalah terkait evaluasi akademik Ibu dan Bapak sekalian. Jadi untuk evaluasi akademik kami perlu sampaikan di sini beberapa hal peraturan terbaru ya, yang mohon ini betul-betul diingat oleh Ibu dan Bapak. Karena kami berpandangan bahwa Bapak dan Ibu siap masuk untuk menjalani proses tadi Pak Rektor menyampaikan kawah Chandra di muka ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu dan Bapak juga harus siap keluar dengan capaian prestasi yang maksimal. Jadi tidak ada kata gagal dalam hal ini sesungguhnya. Namun demikian, kami perlu mengingatkan bahwa memang beberapa ada yang kurang beruntung. Satu dan lain hal, studinya mengalami gangguan kelancaran, baik untuk lulus tepat waktu atau bahkan bisa mengalami kondisi yang tidak diinginkan. Ibu dan Bapak sekalian, untuk S2, kurikulum kami sudah menetapkan dan didesain dengan sedemikian rupa untuk bisa memungkinkan Bapak dan Ibu bisa lulus tepat waktu. Bahkan ada yang bisa memungkinkan untuk lulus dalam 3 semester. Semuanya bergantung kepada semangat dan komitmen Ibu dan Bapak sekalian dalam menjalani proses pendidikan. Meskipun ini situasinya pandemi, tentu saja dalam hal semangat dan spirit belajar itu tidak boleh terganggu. Karena apa? Karena peraturan adalah tetap peraturan. Sehingga dengan demikian pada saatnya itu akan diberlakukan. Nah, terkait dengan hal ini saya ingin sampaikan bahwa di S2 masa studi normalnya adalah 4 tahun. 2 tahun Ibu dan Bapak. Dan Bapak dan Ibu tidak boleh kemudian karena satu dan lain hal sampai melebihi batas waktu studi. Jadi batas waktu studi itu maksimal itu adalah 4 tahun itu untuk S2 supaya Ibu dan Bapak tidak terdrop out. Meskipun demikian, tadi kami sampaikan, jangankan bicara 4 tahun ya Ibu dan Bapak. Sebenarnya dalam 2 tahun saja Ibu dan Bapak sudah akan bisa mampu menyelesaikan studi. Jika kemudian semangatnya itu dilipat gandakan, maka akan bisa lulus dalam 1 tahun. Nah, jika nanti Ibu dan Bapak untuk program S2 itu masa studi melewati 4 tahun, maka Ibu dan Bapak tidak akan memperoleh PIN. PIN itu adalah penomoran ijazah nasional. Artinya apa? Ya ijazah Ibu dan Bapak itu secara de jure tidak akan bisa diperoleh. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan di awal dan kita akan terus ingatkan dari waktu ke waktu. Jadi kami secara periodik akan terus mengingatkan Bapak dan Ibu. Bahkan kami juga akan melakukan proses evaluasi secara terstruktur dan terjadwal untuk terus mengingatkan Bapak dan Ibu ataupun institusi di mana Bapak dan Ibu memberikan tugas amanah untuk tugas belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hal yang sama juga terjadi di S3 Ibu dan Bapak. Di S3
sebenarnya Ibu dan Bapak itu juga bisa lulus 3 tahun. Gitu. Ya. Kalau cepat bisa lulus 3 tahun. Dari normal 4 tahun. Nah, Ibu dan Bapak juga akan diberikan kesempatan karena satu dan lain hal. Ya, sebenarnya kami tidak ingin menyampaikan hal ini ya, jangan sampai lebih dari 7 tahun. Itu sesuatu yang sudah sangat merugikan bagi Bapak dan Ibu maupun institusi. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Dekan dan juga Ibu Wadek II bahwa tidak perlulah menjadi donatur untuk kami, gitu kan, dalam posisi belum lulus. Nanti saja kalau Bapak dan Ibu sudah lulus dari sini di tempat institusi lembaga masing-masing sebagai bagian dari alumni, tentu kami sangat terbuka untuk menerima semua bentuk kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau sebagai mahasiswa, sungguh kami tidak menikmati apapun yang diberikan Bapak dan Ibu di luar masa studi normal yang harusnya diselesaikan oleh Ibu dan Bapak. Untuk kawan-kawan S3, jika sampai 7 tahun Bapak dan Ibu tidak juga lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka bisa dipastikan Bapak dan Ibu juga tidak akan memperoleh penomoran ijazah nasional. Ya, semua perjalanan perjuangan yang dilakukan Ibu dan Bapak bisa akan sangat sia-sia. Tentu itu merugikan untuk semua pihak, untuk kami dan untuk Bapak Ibu, juga institusi ataupun keluarga yang telah memberikan dukungan, support kepada Bapak dan Ibu untuk memperoleh kesempatan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekali lagi, sebagaimana di S2, kami juga akan memberlakukan sistem deteksi dini yang akan dijalankan pula oleh Bapak dan Ibu KPS yang akan merangkap sebagai dosen wali Ibu dan Bapak. Segala permasalahan yang mungkin akan berpotensi mengganggu studi Ibu dan Bapak, tolong bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan dosen wali yang dalam hal ini adalah KPS Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu nanti akan ada sesi khusus untuk KPS supaya Bapak dan Ibu nanti lebih mengerti, memahami figurnya dan juga beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan dalam lingkup program. Ini beberapa hal yang saya ingin tekankan ya Ibu dan Bapak sekalian, karena sekali lagi Bapak dan Ibu itu siap masuk juga harus siap keluar, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak yang sekalian, yang saya hormati, terkait KRS ataupun KPRS, itu ya. Ini juga Bapak dan Ibu nanti perlu perhatikan ya, semua informasi itu ada notifikasinya di cyber, maka Ibu dan Bapak nanti juga selain akan mendapat akun di cyber juga akun di aula ya. Nah, itu tolong diperhatikan itu jadwal pengisian KRS dan KPRS online. Juga jadwal perkuliahan. Dan juga saran dan petunjuk dosen pembimbing akademik. Jadi kami tidak mengharapkan Bapak dan Ibu setelah menyelesaikan teori sampai ke tugas akhir Ibu dan Bapak berubah wujud menjadi objek yang tidak kami kenal atau UFO, kan? Ini objek yang tidak kita kenal di sini karena di atas kertas masih statusnya aktif, tetapi Ibu dan Bapak tidak menunjukkan progres kinerja apapun dalam bidang akademik. Ya, karena ini Fakultas Ekonomi, tentu tema efisiensi itu menjadi satu hal yang harus dibentuk dalam mindset berpikir Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lama-lama? Dan begitu ya Ibu dan Bapak. Jangan kemudian misalnya, mohon maaf nih, mentang-mentang dapat pembiayaan dari institusi, begitu, lalu kalau bisa lama, kenapa harus cepat? Nah, ini saya pikir ini mindset ini harus kita rubah Ibu dan Bapak. Kami sangat berbahagia, kami sangat senang dan bangga jika Ibu dan Bapak bisa lulus tepat waktu, bahkan lebih cepat dari masa studi normal karena Ibu dan Bapak mampu melakukan sejumlah langkah akselerasi untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dalam koridor penjaminan mutu dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ibu dan Bapak sekalian, Ibu dan Bapak akan diperbolehkan mengikuti ujian. Kan? Nah, kalau Ibu dan Bapak itu hadir sekurang-kurangnya 75% dari perkuliahan. Nah, tapi meskipun angka 75% ini itu kan sebenarnya untuk mengakomodir sesuatu kejadian peristiwa yang sifatnya itu tidak bisa kita hindari ya. Lagi-lagi sebagai bagian dari insan yang cara berpikirnya ekonomi ya, sudah bayarnya sama, mestinya Ibu dan Bapak harusnya 25% itu menjadi sebuah kerugian kalau tidak diikuti ya. Jadi mestinya 100% perkuliahan harus diikuti oleh Ibu dan Bapak sekalian,
selain tentu saja melakukan proyek mandiri dan berbagai aktivitas untuk pengayaan dan pencapaian kompetensi yang harus dilakukan secara mandiri di luar tatap muka yang dilaksanakan di kelas. Nah, Ibu dan Bapak juga kami ingatkan lagi menyangkut persyaratan publikasi. Tadi Ibu Dekan telah menyampaikan bahwa Ibu dan Bapak tidak akan bisa lolos dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanpa melakukan riset, tanpa melakukan publikasi. Nanti secara detail Ibu dan Bapak akan dijelaskan oleh para KPS masing-masing, termasuk bagaimana strategi supaya bisa jalan bareng-bareng antara proses untuk penyelesaian beban teori perkuliahan, riset, dan juga publikasinya. Kami memiliki 3P. Pusat publikasi ya yang ada di lantai 3 itu juga akan bisa menyediakan berbagai dukungan fasilitasi bagi Bapak dan Ibu untuk bisa menghasilkan target publikasi dalam waktu yang ditentukan dan juga dalam kriteria atau kualitas publikasi juga yang ditentukan. Nah, Ibu dan Bapak juga menyangkut masalah TOEFL. Ya, memang ini mungkin sebagai sebuah ironi ya. Di era seperti ini kita masih ngomongin tentang bahasa Inggris gitu ya. Bukankah itu menjadi satu hal yang sudah nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan yang serba digitalized gitu. Tapi ada kalanya ini juga saya ingatkan kembali di awal bahwa program magister Ibu dan Bapak harus mencapai 475 di atas itu sama dengan, dan program dokter 500. Bagi Bapak dan Ibu yang pada saat ini mungkin belum mencapai itu, Ibu dan Bapak masih punya utang itu. Jangan ditunggu sampai akhir, karena Ibu dan Bapak tidak akan bisa menjadwalkan ujian akhir tesis atau disertasi kalau Ibu dan Bapak belum memenuhi 2 persyaratan tadi itu. Pertama, menyangkut publikasi, kan, yang nanti akan dilakukan penegasan pengkajian oleh 3P, menyangkut keabsahan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah menyangkut syarat ketentuan bahasa Inggris ini. Jadi mohon ini diperhatikan. Jadi sertifikat yang akan diakui adalah sertifikat yang Bapak dan Ibu peroleh sejak Bapak dan Ibu tercatat sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan ini tadi sudah saya sampaikan, Ibu dan Bapak, ini ingin cepat-cepat saja ya. Jadi 4 tahun itu bukan kemudian Ibu dan Bapak ternyata bisa 4 tahun juga enggak. Jangan itu ya. Sebenarnya ini saya nggak ingin tayangkan itu. Saya hanya ingin ngomong 2 tahun atau 3 atau 4 tahun saja. Cuma ya karena ini informasi harus kami sampaikan secara terbuka, tapi dengan tekanan Bapak dan Ibu jangan sampai kepada masa studi yang kami cetak dengan huruf tebal tadi. Bisa 2 tahun, bisa 1,5 tahun, bisa juga 3 tahun untuk S3. Itu semua memungkinkan Ibu dan Bapak. Predikat kelulusan kami ingin Ibu dan Bapak yang masuk di tahun 2021 di era pandemi. Ini sebuah catatan ya yang mungkin akan mudah diingat-ingat ke depannya. Kapan mulai menjadi bagian dari Satria Airlangga? Tahun 2021 saat ada pandemi COVID. Mudah-mudahan itu akan menjadi spirit bagi Bapak dan Ibu lulus cepat dan meraih predikat minimal sangat memuaskan. Ya. Jadi jangan hanya memuaskan, kita ini harus lebih. Satu, karena simbol kita ini, slogan kita adalah FEB1, UNER hebat. Jadi tunjukkan bahwa Ibu dan Bapak mampu menunjukkan kinerja akademis yang memuaskan, lulus tepat waktu, kinerja publikasi yang membanggakan, dan juga predikat kelulusan yang juga membanggakan. Kebanggaan untuk kita semua, untuk institusi, Ibu dan Bapak, untuk institusi UNER, dan juga bagi Ibu dan keluarga Bapak dan Ibu. Nah, kami ucapkan selamat belajar bagi Bapak dan Ibu. Ya, mulai hari ini Ibu dan Bapak harus mengubah mindset bahwa Bapak dan Ibu adalah mahasiswa. Apapun jabatan posisi Bapak dan Ibu sebelumnya, sekarang sampai kemudian nanti lulus Bapak Ibu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S2 dan S3, wajib patuh terhadap seluruh peraturan akademik yang diberlakukan di sini. Juga saling bisa menempatkan diri dari yang sebelumnya mungkin mohon maaf selalu dilayani, sekarang harus mandiri gitu ya. Jadi kami juga menitipkan pesan jangan ditempatkan seluruh tenaga akademik kami yang ada di sektor itu seolah-olah sebagai bawahan Ibu dan Bapak. Kami siap membantu, kami siap mensupport Bapak dan Ibu, tapi mohon sekali lagi bahwa Ibu dan Bapak sebagai mahasiswa
Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kemudian menjaga spirit sebagai mahasiswa itu sebaik-baiknya, bekerja, belajar yang keras, giat untuk mencapai hasil yang terbaik. Untuk sementara ini Ibu dan Bapak, bahwa proses pembelajaran masih akan kita lakukan secara online. Gitu ya. Saya pikir kita semua sudah dewasa untuk bagaimana menjalani proses pembelajaran secara online meskipun tidak bisa bertatap muka, tetapi karena kita punya target-target pribadi untuk menjadi lulusan terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala, tapi menjadi sebagai sumber spirit dan semangat. Demikian Bapak dan Ibu, materi yang kami sampaikan seluruhnya sekarang akan lebih banyak tergantung pada Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu catat di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh apa yang Bapak Ibu lakukan sejak hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Wisnu atas materi akademiknya. Dan Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi peserta KKMB program S2, S3 dan profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2021-2022 secara daring yang kami hormati. Materi selanjutnya akan dibawakan mungkin bisa tanya jawab 1-2 Bu Ina. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Rizky Sityadi kami persilakan. Bu Ina. Iya Ibu. Bukan Madek 2 dulu? Saya berdasarkan susunan acara Ibu tentang kemahasiswaan. Baik. Oke. Tapi baik, boleh loh, karena tadi Pak Wisnu ini pertanyaannya dengan proses pendidikan nih. Tadi Pak Wisnu serius tuh ngomongnya, harus kayak gini, harus gitu. Baik Ibu. Apa boleh ada tanya jawab? 2 saja, jadi boleh. Biar langsung gitu. Boleh ya? Coba. Barangkali ada pertanyaan mengenai materi dari Bapak Wisnu Wibowo, Dr. Wibowo, kami persilahkan untuk chat room. Boleh langsung, boleh. 2 boleh pertanyaan langsung, saja. Boleh. Mengenai peraturan-peraturan akademik, bagaimana kiat-kiat cepat lulus, sebagainya. Tuh Pak Ahmad Kusuma Wardana, silakan Pak Ahmad. Gini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini perkara yang paling vital Bu untuk mahasiswa bagi S2 dan S3, publikasi. Ya. Terutama tapi wajahnya Pak Ahmad belum terlihat tuh. Jungkel, wajahnya jungkel. Oh gitu. Mungkin layarnya bisa di. Ini biar santai ya, biar nggak serius banget. Gini, gitu. Ini yang masalah krusial untuk S2 dan S3, terutama masalah publikasi. Kita tahu bahwa untuk yang publikasi proceeding sendiri itu susahnya itu minta ampun, kecuali kalau ada diselenggarakan proceeding di UNER sendiri. Ya. Nah, sementara untuk S3 itu, untuk skopusnya itu loh Bu, nunggunya itu lama, apalagi untuk masalah review. Tahun kemarin yang ISETIK saja, itu pun dikirim ke PPJPI saat ada Pak Iman Harimawan. Nah, sekarang bagaimana untuk yang tahun ini? Untuk istilahnya itu periode ini. Terima kasih. Oh iya, Pak Ahmad tadi bilang pada tahun yang lalu. Nih Pak Ahmad berarti dulu pernah di Fakultas Ekonomi ya, di S2 ya. Pak Ahmad sekarang S2 atau S3? Saya S2, Bu. S2, oke. Ya, itu salah satu persyaratan ya. Tapi saya ingin masuk di saya, nanti Pak Wisnu yang lebih serius tuh. Kalau saya bilang gini, pekerjaan publikasi itu kalau dilakukan secara tidak nunggu akhir, itu lebih nyaman. Lebih bisa masuk. Karena tadi Scopus misalkan harus berapa tahun submit, kan gitu ya. Tapi begitu masuk, begitu banyak tugas, nah itu salah satunya tugasnya dijadikanlah untuk bahan untuk disubmitkan dulu. Karena itu juga bisa menjadi strategi. Lalu berikutnya jangan khawatir, ada kegiatan-kegiatan yang akan mensupport untuk bagaimana sih lebih mudah untuk publish gitu ya Pak Ahmad. Nah, yang serius itu jawaban saya. Pokoknya kuliah itu harus bahagia dan nikmat gitu. Ya. Nah, yang serius Pak Wisnu yang jawab. Baik.
sebenarnya Pak Ahmad ini kan sudah punya pengalaman ya, jadi waktu di S2. Jadi kalau sudah punya pengalaman, mestinya pengenalan medannya sudah jauh lebih baik gitu. Jadi kita masih tetap ada 3P ya Pak Ahmad. Itu sekarang ketuanya nanti adalah Pak Umaya. Di ruangan ini juga hadir Bapak Wakil Dekan 3 yang nanti Pak Ahmad Rizky Sidadi mungkin akan bisa juga memberikan masukan atau informasi pada saat sesi beliau nanti. Tapi pada intinya bahwa perencanaan yang baik itu akan bisa menghasilkan hasil yang optimal juga. Jadi, meskipun tadi Pak Ahmad bilang sulit, tetapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Dan nanti pada sesi ketemu dengan para KPS akan menyampaikan secara lebih detail ya, tips-tipsnya itu bagaimana praktek baik yang juga setelah dilakukan oleh para senior sebelum Pak Ahmad itu seperti apa. Karena faktanya ya semua akhirnya pada bisa menyelesaikan, menunaikan kewajiban tersebut Pak. Nanti ada beberapa yang nanti skema yang mungkin akan bisa diceritakan oleh Bapak dan Ibu KPS karena beliau sudah sangat pengalaman tentang bagaimana kewajiban tersebut bisa ditunaikan oleh mahasiswa-mahasiswa kita sejauh ini. Gitu ya Pak Ahmad, yang penting optimis Pak Ahmad ya. Jangan, kalau saya tadi itu merenteng itu karena gara-gara kami nggak ingin itu loh Bapak dan Ibu itu nanti mendekati deadline untuk diputuskan oleh rektor lanjut atau tidak, itu bagi kami itu situasi yang sangat tidak mengenakan gitu. Jadi itu ya perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting berusaha optimis, jalankan dengan bahagia, insya Allah semuanya akan terlampaui dengan sebaik-baik. Begitu ya Pak Ahmad ya. Pak. Ya. Pak Ahmad ini mohon maaf kalau saya boleh nanya, ini dari posisi sekarang di mana Pak Ahmad? Saya? Iya. Di lantai 3, Bu. Oh, di lantai 3. Ya. Di lantai 3-nya FEB benar? Oh, direktorat. Oh, Pak. Oh ya. Baik Pak Ahmad, nanti ya kan bisa ketemu sama Pak Iman di sana. Tuh. Ya. Itu bahkan publikasi tidak sampai 6 bulan itu. Ya Pak Ahmad ya. Boleh menanggapi lagi Bu? Iya, boleh menanggapi lagi. Nanggapi untuk yang itu, apa namanya, untuk kasus-kasus yang discontinue bagaimana? Kan banyak jurnal itu sekarang itu discontinue. Oh ya. Misalnya untuk FIB sendiri kan banyak, IJCC 1, Option 2, International Journal of Financial Supply 3. Terus yang terbaru itu talent development yang masuk majalah Tempo itu yang sekarang lagi apa namanya krusial 4. Nah itu banyak sekali. Bagaimana Bu kalau misalnya saat kita itu mau tapi tiba-tiba istilahnya itu jurnalnya discontinue? Ya. Terima kasih. Baik Pak Ahmad, itu jawabannya nanti ditanyakan saat dengan KPS ya. KPS sudah merekam itu semua. Itu ya. Jadi pertanyaan itu sama banyaknya dengan beberapa kondisi yang sekarang, tapi jangan khawatir nanti dengan KPS pasti akan terjawab. Gitu Pak Ahmad. Oke. Lalu saya menjadi moderator dulu Pak Wisnu, saya suka ngomong ini. Ini ada pertanyaan nih. Oh, sudah terjawab juga sama Mas Chandra. Oke. Sampun, mboten wonten yang mau tanya satu saja. Saya Bu. Oke, baik. Pak Ali, gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya sehat senang ya Pak. Bisa bergabung, Bu Dekan yang saya hormati, sama Pak Wisnu yang sudah menyampaikan materinya tadi. Saya kira sudah cukup enak dan jelas. Kayak gini Pak Wisnu, kita itu tentu ingin melaksanakan kuliah ini tepat waktu lah sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Tentu tepat waktu itu sudah ada panduan-panduan yang sudah dibuat oleh kampus. Nah, panduan-panduan inilah saya kira nanti kita semua juga harus tahu detailnya seperti apa, supaya kita juga bisa selesai tepat waktu. Utamanya misalkan saya ini secara usia sudah agak tua, jadi mungkin agak lemot lah kira-kira begitu. Nah, yang lemot-lemot ini saya kira kan perlu dipandu oleh Pak Wisnu, gitu ya, supaya ya kuliahnya bisa tepat waktu, jangan molor kira-kira begitu. Kita ingin semua tepat waktu, bukan?
Nah, panduannya itu menjadi penting buat kita, bagaimana kita paham, dan bagaimana kuliah ini betul-betul bisa enjoy buat kita semua, bisa menikmati lah kira-kira. Sebab kalau enjoy dan bisa menikmati, insya Allah kuliah itu bisa enak juga selesainya kan gitu. Nah, karena itu kami mohon penjelasannya. Kira-kira panduan untuk cepat selesai itu seperti apa nanti? Nah, mungkin tadi kan belum sempat menyampaikan secara detail. Matur suwun Pak, Bu Dekan dan Pak Wakil Dekan. Pak Ali di program studi apa? Saya di S3, ekonomi Islam. S3 ya? Ekonomi Islam. Oh, S3 ilmu ekonomi Islam. Baik. Ya, tadi saya suka bagaimana menyelesaikan kuliah dengan enjoy gitu ya. Oke, Pak Wisnu, mangga. Panduannya nanti disebarkan kan Pak Wisnu ya? Ya, panduannya nanti kita semuanya online ya. Kan? Ya, oke. Jadi kalau di panduan akademisnya Pak, itu ya sebenarnya umum ya Pak ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan kalau konteksnya tadi Bapak menyampaikan supaya bisa lulus tepat waktu, kuncinya adalah disiplin sebenarnya. Tuh. Di beban perkuliahan itu kan sudah terlalu banyak Pak. Jadi memang S3 itu kan S-nya triple ya Pak ya. Yang penting itu sabar, sabar, sabar. Seterong, gitu loh Pak. Panduannya nggak serumit di S1 Pak. Nanti kami sampaikan, gitu kan? Ya, gitu aja Pak. Nanti secara ini Pak, mohon maaf ya Pak Ali ini masih muda kok. Orang yang masih sekolah itu pasti muda Pak. Nanti dengan Prof. mendekati kepala 5 ini ya. Nanti dengan Prof. Raditya Sukmana Pak Ali dia akan dipandu gitu. Jadi tadi kan kami sampaikan bahwa KPS itu sekaligus menjadi dosen wali Bapak dan Ibu. Tuh, jadi D2D-nya nanti yang akan memberikan kadang-kadang ya semangat, support, kadang-kadang juga memarahi dalam tanda petik untuk kebaikan ya Pak ya. Karena ini harusnya sudah kolokium ini harusnya kok belum nih gimana Pak? Nah, itu kan dalam rangka supaya menjaga Pak Ali dan juga teman-teman yang lainnya itu on the right track gitu ya Pak. Makanya tadi kami mohon maaf ya Pak Ali Mukti bahwa tadi dibalik saya menyampaikan saat ini dan ke depan sampai lulus statusnya mahasiswa ya itu. Jadi harus siap bekerja keras, diingatkan dan seterusnya. Untuk kebaikan kita semua Pak, mohon maaf dari jenis. Nanti dengan Prof. Raditya akan kembali. Tadi sabar gitu ya Pak? Ya, mantep Pak Wisnu. Senyum. Ya, senyum itu tanda bahagia gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dwi, Bu Ina, mangga dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih atas materinya tadi dan juga sesi tanya jawab yang cukup menarik tadi dari mahasiswa. Berikutnya adalah materi tentang kampus Merdeka dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Untuk itu kepada Bapak Dr. Ahmad Rizky Sridadi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ina sebagai moderator di sini ya, atau MC. Mohon izin Bu Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, dan Bapak Ibu Pengelola yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu peserta didik mahasiswa S1, S2, dan S3 ya, pasca sarjana. Saya kali ini akan menampilkan beberapa hal ya mengenai Merdeka Belajar ya dari kita. Ini merupakan program baru, Bapak Ibu. Kali ini kita akan coba ya secara singkat bahwa dari konsep yang disampaikan oleh Kementerian
pendidikan dan kebudayaan, maka di sini kita akan kemudian mengambil ya beberapa program begitu yang kemudian Bapak Ibu bisa kemudian menerapkannya gitu ya. Nah, ini untuk hal yang pertama saya akan skip saja ya karena ini bagian dari SKS. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1. Kemudian oke. Nah, di sini sebetulnya saya akan menyampaikan. Belum tayang, Pak. Oh, Belum maaf. tayang. Ya. Maaf, terlupa. Terima kasih diingatkan. Ya, jadi saya akan share screen beberapa hal. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar, meskipun mungkin tidak semua bisa dilakukan dalam level Bapak Ibu. Ya, beberapa misalnya yang bisa dilakukan adalah misalnya proyek-proyek kemanusiaan, kemudian proyek-proyek pengabdian masyarakat, begitu, kemudian kegiatan wirausaha dan riset terutama ya, serta studi atau proyek independen yang ini sangat terbuka ya untuk dilakukan. Misalnya saja untuk proyek kemanusiaan atau proyek kewirausahaan itu kita bisa misalnya ikut serta dalam aktivitas untuk membantu, melayani dan mendampingi serta memberikan aktivitas-aktivitas sebagai solusi dalam bagi mereka yang terkena dampak bencana alam misalnya, atau misalnya ikut serta dalam proses-proses pengabdian masyarakat untuk misalnya memberikan literasi ekonomi atau literasi keuangan dan lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian dari sisi kewirausahaan di sini tentu bisa membuat suatu proyek mandiri begitu ya, jika memang dibutuhkan bersama-sama atau individu yang itu kemudian menjadi bagian dari agenda inovasi yang mana nanti hasilnya tentu saja bisa menjadi sebuah misalnya saja referensi atau buku yang itu juga penting untuk bisa disampaikan ya kepada khalayak tentang apa yang sudah dilakukan dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Kemudian riset. Nah, untuk riset ini ada beberapa hal, misalnya saja kita ya sebagai para pelaku pendidikan di perguruan tinggi itu bisa membuat misalnya semacam riset bersama ya, yang nanti hasilnya tentu saja bisa menjadi output atau luaran yang diperlukan bagi Ibu Bapak untuk misalnya secara praktis formal ujian misalnya ya, atau untuk persyaratan-persyaratan akademik lainnya. Lebih dari itu tentu saja hasilnya bisa menjadi semacam luaran yang bisa dikomersialkan. Misalnya saja berupa HKI ya, atau hak kekayaan intelektual yang tentu itu akan menjadi warisan begitu ya, atau tinggalan atau legacy bagi Bapak Ibu, bagi masyarakat ya secara umum. Karena apa? Karena manfaatnya tentu akan sangat berdampak dan dirasakan. Itu jika kemudian kita ingin mengisi hari-hari
akademik kita ya dengan riset. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tentu saja di sini ada rekan-rekan dari Pusat Penelitian dan Publikasi ya yang dulu dikomandoi Pak Iman, sekarang oleh Pak Rumaya, yang tentu sangat aksesibel ya untuk kemudian diajak kerjasama dalam hal riset dan pemilihan jurnal. Ya, kita di internal ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga memiliki 9 jurnal ya, yang itu sejak awal Ibu Bapak bisa kemudian coba masuki beragam peringkat atau levelnya ya. Ada yang levelnya ABDC ya, level internasional, itu oleh jurnal Ajar dari Departemen Akuntansi. Ada juga yang Sinta 2 serta Sinta 3 yang tersebar di berbagai departemen. Nah, itu saya kira merupakan peluang ya. Nah, selain itu tentu saja Ibu Bapak juga bisa berkiprah bersama ya dengan research group yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang nanti tentu saja secara lebih luas itu dan lengkap Ibu Bapak bisa ketahui dari departemen atau prodi masing-masing ya. Jadi kita memiliki sekitar 22 research group atau kelompok penelitian yang memiliki klasifikasi tersendiri secara tematik ya, berdasarkan keunggulan masing-masing atau expertise dari dosen tersebut. Nah, itu bisa kemudian Ibu Bapak optimalkan ya keberadaannya. Selain tentu saja RJU, Revenue Generating Unit, yang Bapak Ibu bisa juga berkiprah bersama pimpinan di sana. Katakanlah kami memiliki 4 departemen ya, manajemen, akuntansi, ekonomi Islam dan ekonomi syariah, dan kemudian ekonomi pembangunan, yang masing-masing memiliki satu revenue generating unit atau satuan usaha akademik SUA, yang mana di sana peran kerjasama lebih diutamakan, dan pengalaman Bapak Ibu selama ini ya itu bisa disumbangkan, dikerjasamakan bersama kami tentunya dengan stakeholder dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan korporat ya. Nah, itu akan sangat berarti nantinya. Nah, kemudian saya juga akan lanjutkan dari materi ini. Ini saya akan teruskan ya. Mohon maaf saya akan skip beberapa aspek. Mohon masukan jika tidak tampak di layar Bapak Ibu apa yang saya scroll atau saya gulirkan ini berupa slide ya. Oke, ini saya akan masuk ke riset untuk highlight ya. Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak kemudian ingin melakukan suatu riset, tentu saja perlu ada langkah formal ya yang perlu dilakukan, yakni adanya persetujuan dari dosen pembimbing akademik, yang kemudian nanti sesuai arahan dari lembaga riset, kegiatan riset tersebut akan dilakukan, dan secara tertib tentunya ada buku manual atau logbook yang bisa diisi ya tentang day to day dari riset tersebut, kemudian berujung pada laporan penelitian ya atau publikasi. Publikasi ini tidak hanya harus ilmiah tekstual begitu nggih, tapi bisa juga populer. Senyampang Ibu Bapak ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu saja bisa ya secara mandiri atau bersama rekan-rekan mahasiswa lain atau juga bersama dosen melakukan publikasi di harian ya, harian nasional atau majalah yang oplahnya juga nasional. Nah, itu highlight kami dari sisi riset ya. Kemudian saya izin akan scroll ke slide berikutnya. Ini tadi sudah kami sampaikan ya, satu proyek kemanusiaan yang Ibu Bapak bisa masukkan sebagai program kerja atau program akademik gitu ya. Ini tentu
kalau statusnya mahasiswa itu mudah ya nembusnya kemana-mana karena orang kemudian juga sangat respect, terutama jika levelnya pasca ya S2 dan S3. Kemudian kami teruskan, ini tadi wirausaha sudah kami singgung. Saya kira kalau KKN tidak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan stop sebentar dan izin untuk masuk ke area yang lain ya. Sebagai pamungkas, saya coba masuk ke area ini, oke. Area yang publikasi dalam artian yang sebenarnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh lini masa kami ya, yang saya ambil dari YouTube resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang mana nanti Bapak Ibu ini kalau bagi kami ya sangat terbuka untuk memasukkan semua aktivitas eksistensi diri begitu ya, atau publisitasnya dari masing-masing prodi misalnya ya, mahasiswa ke misalnya YouTube channel ini. Bapak Ibu tinggal klik saja like, subscribe, and share begitu ya. Nah, itu tentu akan sangat diharapkan ya. Dan kalau saya sih bukan mengharapkan lagi, tapi sebetulnya ini kalau boleh mewajibkan begitu ya, Bapak Ibu menjadi follower begitu ya, atau subscriber dari YouTube resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami selain YouTube juga memiliki Facebook, kemudian Twitter, TikTok mungkin ini baru ya, nanti kemudian ada juga Instagram. Nah, saya kira nanti secara dalam tanda petik kami akan gerilya begitu ke Bapak Ibu untuk berkenan menjadi subscriber, follower, dan lain-lain, di mana dari situ Bapak Ibu bisa lebih berkontribusi dalam era 4.0 ini, dalam era daring ini kepada masyarakat. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada Mbak Ina. Baik. Terima kasih Bapak Ridhi atas materinya tentang Kampus Merdeka tadi. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, selanjutnya akan diberikan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tentang fasilitas, baik fasilitas akademik ataupun kemahasiswaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Untuk itu kepada Ibu Dr. Nisful Laila, kami persilakan. Mbak Ina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam sehat buat kita semua. Ya, di bidang 2, bidang sarana prasarana, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Mas Chandra dari Humas bisa dibantu saya untuk share videonya, Mas? Apakah memungkinkan? Ya, siap, Ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal FEB, meskipun sekarang masih daring, kita persembahkan video yang sebetulnya ada juga di YouTube channel FEB tentang bagaimana kampus kita. Nah, ini dia, silakan. Yang sudah pernah di FEB UNER, mungkin ini nostalgia ya Bapak Ibu, tapi yang belum pernah, selamat datang di FEB UNER.
Prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, Bapak Ibu sekalian, salah satu kampus terbesar dan terbaik keempat di Indonesia, dan salah satu yang terbaik di Universitas Airlangga. Bapak Ibu sekalian, kita doakan bersama semoga COVID segera berlalu, pandemi segera berlalu, sehingga kita segera bisa kembali ke kampus, menikmati keasrian kampus kita dengan segala fasilitas yang sudah kita siapkan untuk menyambut Bapak Ibu semuanya. Khusus untuk postgrad student S2 dan S3, kita ada layanan istimewa. Tadi Bapak Wisnu, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan 1 sudah menyampaikan kita punya 3P, Pusat Pengembangan dan Publikasi. Dan publikasi. Penelitian dan publikasi, 3P ada di lantai 3. Ini juga termasuk mengcover layanan untuk mahasiswa S2, S3 yang barangkali mengalami kesulitan di bidang riset, tidak punya judul, tidak punya tesis atau disertasi misalnya, nanti bisa main-main ke sana. Demikian juga 3P akan memberikan layanan workshop secara terjadwal dan reguler untuk alat-alat analisis, alat-alat penelitian, ya analisis penelitian di bidang ekonomi tentu saja, sehingga mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu, meskipun targetnya dari Pak Wisnu tadi lumayan tinggi, dari Pak Rizky juga harus punya publikasi misalnya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu di tangan yang tepat, Bapak Ibu dosen semuanya sudah berpengalaman, dan kita punya supporting system untuk itu semua. Data sebagian juga sudah kita siapkan, sehingga nanti bisa dibantu teman-teman dari 3P jika ada masalah. Tapi tentu pertama konsultasi dengan Bapak Ibu pembimbing, sehingga kita ingin pastikan Bapak Ibu sekalian bisa melampaui masa 2 tahun S2 atau 3 tahun setengah S3 dengan penuh bahagia. Tadi katanya Bu Dekan, di zaman pandemi kita harus bahagia, sehingga tugas saya sebagai Wakil Dekan Sarana Prasarana memastikan itu semua sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Rasanya cukup itu Pak Rizky dan Mbak Ina dari saya. Feel free to contact me jika ada masalah terkait layanan sarana prasarana. Kami, saya dan tim siap sedia untuk memberikan layanan terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat datang di kampus FEB UNER. Mudah-mudahan mengukir sejarah indah di sini dan bisa lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nisful atas penjelasannya tadi. Baik, sebelum kami tutup, setelah ini acara akan dilanjutkan dengan materi dari atau sharing session dari KPS masing-masing, yang mana linknya sudah di-share oleh Bapak Kaur Sekber ya, tentu saja sekretariat bersama ataupun staf prodi masing-masing. Baik, Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi peserta PKKMP program S2, S3 dan profesi Fakultas Ekonomi dan Universitas. Iya, Bapak. Mungkin Bu Dian sebelum masuk ke ruangan akan memperkenalkan sebentar saja KPS-KPS-nya mungkin. Iya. Baik, Pak Wisnu, ini kalau tidak diperkenalkan nanti masuk ke ruangannya bisa salah gitu ya. Oke, baik. Yang pertama saya perkenalkan KPS S3 Ekonomi Islam. Prof. Assalamualaikum. Ya, Bu. Mangga Pak Momi, kok belum terlihat wajahnya? Sudah saya, Bu. Oh, sudah ya. Iya. Ini Pak Momi. Ya. Profesor Raditya Sukmana, panggilannya cukup keren juga Pak Momi, gitu ya. Terima kasih Pak Momi, nanti akan bersama dengan mahasiswa baru S3 Ilmu Ekonomi Islam. Sekarang S3, ya makasih. S3 Ilmu Manajemen, Profesor Tanti. Halo Bu. Mangga, siapa dulu? Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di FEB UNAIR gitu. Sebenarnya saya sudah ketemu Bapak Ibu Maba Dim Ibu kemarin karena ikut di matrikulasi. Tapi kan Bapak ketemu lagi nanti. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Tanti.
S3 Ilmu Akuntansi, Dr. Nurlaili Suwarno, silakan. Terima kasih Bu Dian. Selamat datang para mahasiswa S2 dan S3, khususnya S3 Ilmu Akuntansi, Mbak dan Mas. Karena muda saya tidak pernah memanggil Pak karena nanti khawatir semangatnya kurang. Jadi Mbak dan Mas, Mbak dan Mas ini selamat datang menjadi Satria Erlangga, dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai S3 akuntansi di breakout room. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Leli. Berikutnya S3 Ilmu Ekonomi, Dr. Wulan Sari, PhD, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu yang masuk S3 Ilmu Ekonomi. Dan saya sebagai KPS S3 Ilmu Ekonomi. Ya, saya kira itu Bu Dekan. Ya, terima kasih Bu Wulan. KPS S3 semuanya bersemangat karena selalu setiap hari dengan riset, tapi riset membuat beliau-beliau berbahagia gitu ya. Baik, matur suwun, saya perkenalkan di jenjang S2. Yang pertama S2 Maksi, ada Damai Nasution PhD, silahkan Pak Damai. Terima kasih Bu Dian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ke dalam keluarga Universitas Erlangga untuk semua mahasiswa baru ya di program S2 maupun program S3. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih. Sebentar lagi akan berbincang lebih seru untuk Maksi gitu ya. Berikutnya S2 Ilmu Ekonomi. Nah, ini Kang Denny. Bapak Dr. Denny, silahkan Pak Denny. Terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat terutama ya, semangat dan selamat datang di dunia. Iya. Nanti kita ketemu lagi di ruang yang khusus. Iya. Nanti akan ketemu di ruang yang lebih khusus karena gimana caranya lulus dengan waktu 1,5 tahun ya, Pak Denny. Amin, amin. Ya, dan sudah banyak itu. Baik. Berikutnya kita berkenalan dengan KPS, Koordinasi Program Studi S2 Ekonomi Islam. Silahkan, Bu Sulaika. Iya, matur suwun Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, saya manggil adik-adik biasanya. Selamat datang, dan tugas saya di sini adalah menemani adik-adik semua untuk lulus tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Sulaika, ini panggilan kerennya Mbak Yun gitu ya, Ning Yun gitu. Baik, yang ketiga, keempat sekarang ini KPS S2 MSM. Pak Rahmat, Dr. Rahmat. Nah, ya, terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di S2 Magister Science Management. Insya Allah saya akan bantu Mas, Mbak sekalian, Bapak, Ibu sekalian, dari mulai awal sampai bisa lulus tepat waktu sesuai dengan harapan dari Ibu Dekan. Untuk lebih detailnya nanti kita langsung lanjut di sesi berikutnya. Ya, matur suwun sangat Bu Dekan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Rahmat ini hobinya menyanyi, nanti kita dengarkan. Tantangan buat Pak Rahmat. Ini menyumbangkan yang lagu. Nah, menyumbangkan lagu. KPS untuk Magister Manajemen, Bu Dr. Masmira, silahkan Bu Masmira. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masmira Kurniawati. Nanti kita akan bicarakan tentang MM setelah ini ya, Bapak Ibu. Selamat datang di Magister Manajemen FEB UNER. Ya, terima kasih Bu Masmira. Ada apa dengan
MM nanti akan dijelaskan lebih seru dengan Bu Masmira. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi yaitu program profesi akuntansi. Ibu Dr. Mudyati Dewi. Silakan Bu Mudyati Dewi. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murdiati Dewi akan mendampingi mahasiswa baru program profesi akuntansi. Untuk apa-apa tentang program profesi akuntansi nanti kita bahas di forum sehabis ini. Selamat datang untuk semua mahasiswa baru program pasca sarjana di Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Matur nuwun Bu Dekan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Murdiati. Rasanya rekan-rekan Ketua Koordinator Program Studi S2, S3 dan Profesi siap sedang berbincang lebih jauh untuk bagaimana strategi selesai tepat waktu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, terima kasih Bu Ina. Saya kembalikan untuk segera pindah ke forum berikutnya. Bu Ina, silakan. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian tadi perkenalan dari Ibu Dekan kita, Prof. Dian Agustina, dengan KPS dari staf prodi masing-masing, S2 dan S3 juga profesi. Baik, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswa serta program PKKMB, program S2, S3 dan profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2021-2022 secara daring yang berikutnya. Demikian tadi secara keseluruhan rangkaian acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir secara daring dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru program S2, S3 dan profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun akademik 2020-2021 pada Rabu 17 Februari 2021. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berjalannya acara pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Mohon izin. Izin. Terima kasih Bu Dekan. Ya,